Pemirsa, kembali kita akan melanjutkan diskusi debat keempat calon wakil presiden pemilu 2024. Tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu salah satu gimmick yang diperlihatkan Gibran Rakabuming Raka. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Saya ke Mas Viva Yoga. Mas Viva Yoga, ejekan lewat gestur yang dilakukan oleh Gibran dalam debat semalam ini dianggap bermasalah secara etika oleh masyarakat. Itu enggak ejekan, Mbak Anissa, dan tidak ada upaya untuk mempermalukan Prof. Mahfud. Kan beberapa kali Mas Gibran sama Pak Mahfud juga ketemu sebelum perdebatan ini, apalagi menjadi menterinya Pak Jokowi. Jadi upaya untuk merosting, kemudian mempermalukan itu tidak ada. Jadi gaya-gaya bahasanya Mas Gibran seperti itu ya sedikit bercanda seperti itu, jangan ditafsirkan secara berlebihan gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari proses perdebatan yang kita ingin agar perdebatan itu menjadi baik, menjadi substantif, dan ini adalah dalam kerangka agar rakyat bisa mengerti, memahami program-program seluruh pasangan calon. Jadi kalau kemudian dari perspektif etika gitu ya terserah masyarakat menilai. Yang dipastikan ya kalau 01 dan 03 pasti akan menganggap tidak beretika. Hal itu sama ketika ada Pak Prabowo kemarin kemudian ditanyakan soal lahan yang ternyata tidak benar, kemudian mengajak beberapa korban yang ternyata juga tidak benar, ya kami melihat bahwa itu tidak benar gitu. Tapi baik. Jadi apakah Mas Yoga? Jadi apakah memang ada usaha dalam tanda kutip balas dendam yang dilakukan Pak Gibran semalam atas debat sebelumnya? Ya tidak ada. Balas dendam itu tidak boleh dan dilarang oleh agama manapun gitu ya. Jadi tidak ada upaya ke arah sana. Jadi yang saya artikan itu adalah proses-proses semacam itu di dalam gestur, di dalam narasi, di dalam pilihan kata, diksi, di dalam pernyataan-pernyataan dalam perdebatan itu saya rasa semuanya baik ya dalam rangka agar proses sosialisasi program, kemudian ide, gagasan yang saling bertukar pikiran itu bisa mencerdaskan dan mencerdaskan. Baik Mas Michael, kalau Anda melihatnya itu ejekan lewat gestur atau memang karena kedekatan Pak Gibran dengan Pak Mahfud? Ya kalau kita lihat dari interaksi keduanya pada saat itu sih itu bukan masalah kedekatannya. Menurut saya niat dan tindakannya itu sekali lagi publik bisa menilai. Tapi kalau dari saya menyaksikan itu jelas-jelas ingin mendiskreditkan dan mengejek dari apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Padahal kalau kita pelajari statementnya Prof. Mahfud bicara soal ekonomi sirkular itu sangat relevan terkait dengan pertanyaannya inflasi hijau. Justru pada saat Prof. Mahfud sudah memberikan jawaban itu, kemudian Mas Gibran bilang, oh saya nggak bisa ketemu jawabannya, artinya Mas Gibran tidak paham apa yang ditanyakan. Jadi menurut Anda yang mencari jawaban itu settingan atau spontan? Kalau dilihat dari itu sih spontan ya, saya rasa kalau itu disetting agak berlebihan ya. Mudah-mudahan tidak disetting. Dua-duanya serba salah, disetting salah, nggak disetting juga kalau itu terjadi secara alamiah, ya kita juga bertanya-tanya. Kenapa secara alamiah bisa melakukan tindakan tersebut kepada lawan debat? Gestur itu bahkan sebenarnya lebih kasar daripada kata-kata menurut saya. Justru kalau di budaya kita kan ya kita mungkin kalau ke orang nggak pakai kata-kata yang kasar, tapi kalau gestur kita menunjukkan
niatan hati kita itu justru itu lebih dalam dan lebih tajam. Jadi itu yang kami sayangkan sebenarnya, bahwa perdebatan itu harusnya menjadi forum yang beretika, forum beradab, dan ini ajang adu gagasan dan disaksikan jutaan orang. Itu yang kita harapkan menjadi kesempatan semua cawapres bersinar, bukan 1-2, semuanya bersinar. Bukan kemudian menggunakan gestur-gestur yang ya menurut saya sih itu tidak pada tempatnya lah, tidak tepat sekali itu. Baik, saya kembali ke Mas Yoga. Mas Yoga, dari sejumlah poin yang disampaikan oleh Pak Gibran kemarin, menurut Anda substansinya yang memberikan solusi dan selesai dalam debat kemudian menelurkan sebuah ide baru untuk pemimpin Indonesia apa? Satu, tetap melanjutkan dan memperbaiki program food estate, karena food estate itu adalah salah satu alternatif dan solusi terbaik dalam menghadapi krisis pangan. Bayangkan 3 juta jiwa setiap tahun akan lahir, dan dalam setiap tahun terjadi konversi atau alokasi fungsi yang berbeda dari pertanian ke properti dan industri sebanyak 100.000 hektar area. Ini bicara bukan soal bibit dan benih serta pupuk, tapi ini bicara soal lahan yang sebagian besar pertanian 55% ada di Pulau Jawa, dan food estate ini menjadi salah satu alternatif yang dalam kerangka untuk membangun kedaulatan negara dengan kemandirian pangan, energi, dan air. Jadi yang kedua, banyak yang salah paham soal program food estate. Ya, food estate itu tidak bertentangan dengan pertanian rakyat. Justru food estate itu adalah supporting unit dari pertanian rakyat. Karena yang menguasai food estate itu adalah negara, bukan corporate. Dan yang ketiga, food estate ini tidak gagal. Food estate ini dalam proses ya, karena membayangkan dalam food estate ini baru beberapa waktu belakangan ini sudah bisa untuk melakukan produksi meskipun itu baru demplot 10 hektar area. Jadi hal-hal yang menyangkut soal lahan, kemudian soal bagaimana proses pengembangan food estate bukan hanya soal pertanian, tapi juga perikanan dan peternakan dalam satu lokasi, itu memang harus disosialisasikan dan diprogramkan sebagai satu kesatuan agar ketahanan pangan kita bisa menjadi baik untuk pencegahan proses krisis pangan dunia. Baik, saya kembali ke Mas Michael. Mas Michael, kalau menurut Anda substansi ataupun solusi yang konkret semalam itu keluar atau tidak? Saya rasa ketiga cawapres sebenarnya ada satu hal yang mereka setujui, yaitu ada kegagalan dalam food estate. Bahkan Mas Gibran juga menyampaikan ada gagalnya, dan cukup banyak gagalnya, begitu. Bedanya mungkin ada cawapres yang bilang gagal total, ada yang bilangnya gagal sebagian. Tapi kan kita mau melihat data dan fakta. Nah, itu seharusnya kita harapkan kalau mau menjelaskan tentang keunggulan dari program food estate yang selama sudah berjalan, itu dijelaskan. Tapi kalau dari Prof. Mahfud sampaikan, dalam pelaksanaannya, dalam eksekusi ini banyak hal yang merugikan alam. Yang ini kita harus tata kembali, kita harus perkuat. Nah, ini kenapa bicara dari pengalaman sangat penting. Kita ambil contoh misalkan Pak Ganjar ya, sebagai Gubernur Jawa Tengah 10 tahun. Beliau berhasil mendorong pembangunan lebih dari 1.000 embung, kemudian menciptakan 282 desa mandiri pangan, dan juga 2.500 lebih desa mandiri energi. Jadi topik-topik yang kemarin dibahas memang bukan Pak Ganjar yang tampil, tapi baik Pak Ganjar dan Prof. Mahfud di dalam apa yang selama ini sudah dikerjakan, kapasitasnya masing-masing, menunjukkan kinerja yang memang berdasarkan hasil. Nah, itu yang kita mau bawa ke depan. Bahwa kita bicara solusi-solusi soal ketahanan pangan, solusi-solusi soal energi, itu memang ada basis pemikiran yang didukung oleh hasil kerja selama ini. Dan itu yang Prof. Mahfud juga sampaikan. Satu, yang digarisbawahi di ujung, kesimpulan yang Prof. Mahfud bawa apa? Bahwa ke depan ini kita perlu regulasi yang kuat. Jadi bicara soal visi misi, gagasan, solusinya apa? Harus ada regulasi yang kuat. Permasalahan tambang ilegal, bukan soal masalah izin ada atau nggak ada. Faktanya sekarang ini, izinnya dicabut pun, atau tidak ada izin sama sekali, ada putusan dari Mahkamah Agung, tidak ada yang mengeksekusi, karena ada banyak sekali oknum di sana. Artinya apa? Perlu ada ketegasan. Dan butuh sosok seperti Prof. Mahfud, yang paham hukum, yang bisa bersikap adil, punya objektivitas dan integritas dan etika untuk bisa mengeksekusi dan menjalankan itu sebagai eksekutif, yaitu wakil presiden. Dan tentunya dengan pengalaman Pak Ganjar juga memimpin Jawa Tengah selama ini, diberikan mandat yang lebih besar akan bisa mengayomi lebih banyak lagi petani. Jadi itu yang kita mau bawa, bahwa ini bukan sekedar
adu gimmick, kita bawa ke level adu gagasan dan adu rekam jejak. Dan itu kita kawinkan untuk kepemimpinan ke depan. Tapi sayangnya perdebatan kemarin terlalu habis waktunya oleh banyakkan gimmick ya. Jadi kita nggak bisa membahas dengan tajam, itu yang kita sayangkan ya. Dan ya kita harap forum-forum seperti ini, ya tentu dari kami terus menjelaskan terkait dengan visi misi kami, dan mungkin dari tim 02 sibuk mengklarifikasi. Nah, tapi kita berharap substansi akan lebih dikedepankan di sisa 3 minggu ini supaya masyarakat bisa memilih dengan baik di hari pemilihan nanti. Baik, Mas Yoga, di debat cawapres yang pertama, tepatnya di debat kedua itu Pak Gibran juga menggunakan gesture yang sama, walaupun yang kemarin kami menilai lebih banyak daripada yang sebelumnya gitu. Apakah ini memang gaya beliau ketika sedang berdebat atau ketika sedang menyampaikan aspirasi? Ya memang tiap orang kan memiliki gaya narasi yang berbeda-beda, Mbak Anissa. Jadi silakan menilai apakah itu bagian dari otensitas atau gimmick-gimmick. Saya rasa soal gimmick sih nggak ada, kita ini mengarah ke hal-hal yang gimmick. Jadi hal-hal yang spontanitas seperti itu adalah mungkin bagian dari sikap-sikap yang mungkin terlalu hal-hal yang menunjukkan kedekatan atau hal-hal yang dianggap sesuatu yang normatif gitu. Makanya kan banyak tafsir. Kalau bagi 01 dan 03 sih memang tidak ada benernya Mas Gibran itu. Oke, Mas Yoga. Dan mereka sibuk untuk mengkritik program kita. Gitu. Baik. Tidak apa-apa, itu sesuatu yang wajar saja. Ya, kita akan tetap menjalankan program-program sesuai dengan sosialisasi dan akan kita jelaskan kepada masyarakat tentang food estate. Kemudian tentang beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan, konservasi alam, energi yang terbaru dan terbarukan, dan lain sebagainya. Mas Yoga, terkait sentimen negatif Pak Gibran pada debat semalam, apakah akan menjadi evaluasi? Ya, kalau soal sentimen negatif atau positif di media sosial, itu harus kita teliti ya, apakah itu memang betul-betul organik atau tidak gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kan di media sosial itu kan segala sesuatu bisa diamplifikasi melalui konten-konten kreator dan seakan-akan itu terlihat otentik dan organik, padahal kan kenyataannya tidak. Kita juga meneliti tentang perkembangan media sosial itu dan kita punya jawabannya ya. Jawabannya ya terserah. Jadi sentimen negatif itu dibuat oleh buzzer lawan gitu maksudnya Mas Yoga? Ada beberapa hal-hal yang menurut saya ya tidak semuanya organik juga, Mbak Anissa. Tidak semuanya organik ya kan gitu. Jadi ya kita sudah tahu lah, sama-sama tahu bagaimana algoritma dari media sosial, bagaimana hal yang berkaitan dengan marketing digital, kampanye digital. Jadi hal yang bersikap negatif atau positif nanti kita tentukan di 14 Februari 2024. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Michael. Kalau menurut Anda, apakah debat semalam itu banyak sekali gimmick, memang sengaja untuk memproduksi chop-chopan atau potongan-potongan video yang bisa diviralin di media sosial? Ya, memang seringkali kan dalam politik gimmick itu tidak bisa terlepaskan ya. Pasti ada aja lah dalam praktek demokrasi, kampanye itu kan ada gimmick-gimmick ya. Tapi ya saya sih berharap jangan terlalu cringe juga gimmicknya. Itu satu istilah yang kemarin juga sempat naik jadi sosmed. Pada saat melihat aksi dari Mas Gibran itu cringe gitu rasanya. Kenapa sebegitunya gitu, kayak agak nggak pas aja rasanya. Jadi ya kami berharap standar demokrasi bisa kita jaga, kita kembali kepada substansi. Kita juga di sini kan adu gagasan dan adu rekam jejak. Saya rasa banyak pemuda yang berpikiran sama seperti saya juga, bahwa kita ini muda bukan berarti asal ngomong, asal kritik, dan seolah-olah kita bebas untuk nabrak semua aturan karena kita muda. Saya rasa banyak pemuda di Indonesia yang berproses, kita merintis dari bawah, kita bekerja keras, kita berjuang, dan kita menunjukkan adab dan etika kita. Baik. Itu adalah sisi-sisi kepemudaan yang saya harap tidak terlupakan dalam kontestasi demokrasi ini. Dan kita mau jaga tunjukkan itu nanti di tanggal 14 Februari. Baik, terima kasih Mas Michael, terima kasih Mas Viva Yoga telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih. Pemirsa